Halo, selamat malam KBCSI dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Ini di belakang saya ini ada beberapa tokoh wayang, ada 4 ya. Yang paling ujung itu yang ini Bima, terus ini Baladewa, ini Sengkuni, dan ini Buto Cakil, kalau saya nggak salah ya. Keempatnya ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda dalam pagelaran pewayangan ya. Namun kita tidak akan bahas itu karena kita bukan dalang ya, kita juga nggak terlalu paham. Cuma ini budaya Jawa yang begitu melekat karena waktu itu saya kecil saya sering nonton yang namanya wayang kulit, khususnya kalau ada yang lagi hajatan dan menanggap wayang kulit. Ya. Kita mau bahas ini nih yang ada di tengah ini. Nah, teman-teman tahu ya, ini adalah sebuah koperasi, grup ya, ada grup yang di dalamnya ada sebuah koperasi yang tahun 2014, 2015, 2016 itu sangat booming sekali. Berbasis di wilayah 3 Cirebon. Koperasi ini menawarkan sebuah program sangat bagus sekali pada waktu itu, yaitu semacam investasi yang digadang-gadang itu merupakan solusi terbaik ya, solusi finansial terbaik untuk saat itu dan saat yang akan datang. Konsorsium mendulang emas mungkin nama lainnya atau apa, terus ada lagi namanya tuh investasi mudharabah berjangka ya. Dan emang ternyata emang begitu ya, emang berjalan baik ya. Jadi kalau kita investasi di sini, ini ada SPK-nya, di dalamnya ini ada surat perjanjian kerjasama, terus ada barcode-nya gitu ya. Jadi ketika diklik itu nanti kita akan ketahuan kita invest berapa dan kita berasal dari kantor perwakilan mana. Nah, normal-normal saja ya sekitar 2000, pokoknya sebelum awal 2017 tuh semuanya normal. Terus kan mungkin ada yang kurang suka atau gimana gitu ya dengan kesuksesan dari si perusahaan ini mungkin ya. Terus akhirnya itu tadi November, 25 November tuh kalau nggak salah ini pimpinannya ini dilaporkan dengan apa, dakwaan itu melakukan praktek bank gelap ya. Akhirnya kan didakwa tindak pidana pencucian uang ya, setelah ditahan begitu ya. Terus akhirnya itu 2017 Agustus itu difonis 7 tahun, dendanya 12 miliar, subsidi kurungannya 5 bulan. Berarti Februari tahun depan itu insya Allah bebas murni ya. Sekarang sih sudah bebas bersyarat ya. Nah, tentu ini kan menjadi dilema sekali ya, karena itu dilaporkannya oleh bukan anggota koperasi itu ya, dari pihak lain yang melaporkan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya itu membaca berita online ya, ada sebuah koperasi juga itu yang ternyata merugikan ya, berpotensi merugikan nasabah itu yang totalnya itu mencapai 100 triliun lebih. Nilainya sangat besar sekali ya. 100 triliun lebih. Itu nggak tahu jumlah itunya berapa, nasabahnya kalau nggak salah sekitar 20 ribuan, nggak tahu nilai investasinya berapa, tapi yang diberitakan di media itu segitu, 100 triliun lebih. Nah, yang tadi, yang ini kan divonis 7 tahun nih. Ini kurang lebih ada 2T ya. Kalau 2 triliun sekitar sekitar segitu yang terkumpul ya. Kalau dari data-data yang beredar kurang lebih seperti itu, sekitar 2T ya. Nah, namun yang aset yang disita itu nggak sampai 100 M. Jadi nggak tahu ini aliran dananya kemana. Tapi mudah-mudahan ya setelah itu nanti setelah pimpinan ini nanti bebas, mudah-mudahan tahun depan itu uang nasabah itu bisa segera dikembalikan, karena selama di dalam tahanan beliau itu juga berpesan bahwasanya akan mengembalikan uang simpanan anggota secepatnya. Meskipun sampai sekarang itu realisasinya ya nggak tahu ya. Realisasinya itu bisa dibilang mungkin 1% kali ya. 1% baru dikembalikan. Dan itu nggak tahu siapa yang sudah dikembalikan. Nah, oleh sebab itu ya teman-teman, ini koperasi ini kan dari dan oleh untuk anggota. Kok sepertinya kok mulai disalahgunakan begitu ya. Sampai apalagi tadi tuh yang sampai ratusan triliun itu gimana ceritanya gitu. Kalau itu kan
dilaporkan karena adanya yang dirugikan. Nah kalau ini kan belum ada yang dirugikan dilaporkan duluan. Itu endingnya gimana? Akhirnya kan nasabah yang aduh kelabakan ya kayak kita gitu ya, kayak yang lainnya itu kelabakan sekali teman-teman. Nah oleh sebab itu tolonglah untuk pihak-pihak terkait itu yang punya otoritas itu tolong ditertibkan lagi. Sebenarnya batasan koperasi itu seperti apa? Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari muncul lagi kasus-kasus seperti ini. Apalagi sekarang tuh lagi marak tuh apa itu yang NFT itu tuh. Nah itu sih nilainya terlalu kecil, paling paling gede itu 10 juta. Bunganya 1%, keuntungannya 1%, 1%. Jadi kita beli kartu NFT, terus misalkan belinya yang 10 atau 15 atau yang 5 juta, nanti dapat keuntungan 1%. Nggak tahu tuh selama berapa hari atau nggak tahu, pokoknya dapat 1% gitu ya. Nah seperti ini tuh harus ditertibkan itu, jangan sampai nanti si perusahaan ini melakukan promosi besar-besaran, berarti kan seolah-olah itu calon investor itu kayaknya wah ini kan sudah mulai terbuka nih, jangannya sudah diakui. Ketika nasabahnya banyak malah dibekukan. Nah ini kan jadi kayak perangkap begitu ya. Jangan, ini sih mudah-mudahan bukan skandal, jadi bukan apa itu, bukan seolah-olah sebuah skenario begitu ya. Ya mungkin ini karena salah satu pihak itu ngiri terus akhirnya dilaporkan dan akhirnya si para pengurus perusahaan ini nggak mampu untuk menghadapi ini semua. Akhirnya ya itu pada ditanya itu pada aduh, yang bilangnya saya juga korban gitu. Padahal kan yang yang apa ini, yang menyebarkan paham JS ini kan si beliau-beliau itu ya, seperti KVO, terus marketing, terus apa lagi, dan direksi itu kan menyebarkan paham ini ya. Jadi memang ini waktu itu bermanfaat, tapi ini setelah diperkarakan, setelah dibukan jadinya nggak bisa ngasih solusi. Solusinya kan harusnya uang itu dikembalikan ke nasabah, ke anggota. Oleh sebab itu nanti ya mudah-mudahan nih setelah nanti bebas murni itu diperjelas lagi. Kira-kira kapan uang itu diantarkan ke rumah kami, Pak? Masa kami harus datang ke Pusdiklat? Kan kalau datang ke sana kan harus ngantri dulu, seleksi dulu. Aduh, ya lama lagi. Aduh, Pak. Nah, untuk teman-teman yang saat ini sedang tawari sebuah produk investasi, lebih baik berpikir ulang deh. Jangan terlalu tergiur dengan keuntungan. Ini CSI aja yang kami anggap benar, yang kami anggap memiliki perizinan, ini dilaporkan dengan yang melaporkan dari pihak lain, apalagi yang nggak jelas-jelas kayak gitu. Mending ditahan dulu untuk investasinya ya. Mungkin dialihkan aja ke sedekah atau ke apa gitu ya. Itu kan lebih bermanfaat untuk kehidupan kita di kemudian hari ya. Oke teman-teman, untuk kalian semua yang saat ini sedang berjuang sama seperti kami ya, khususnya untuk koperasi yang CSI ini atau yang lainnya itu yang sedang bermasalah, mudah-mudahan kita diberikan hati yang lebih kuat lagi untuk menghadapi ini semua ya. Terima kasih untuk kesediaannya menonton video ini. Sekiranya ini bermanfaat, silahkan di like, share, dan komen. Dan terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Selamat malam, sugeng dalu.